Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya sendiri, saya Friga Natasha Pungdatu dan rekan-rekan saya. Saya Rata Subo. Saya Isabella Rawis. Dan saya Yeriko Pratasi. Oke, selamat menyaksikan. Identifikasi bias kultural, etnis, dan gender merupakan proses penting dalam mengenali dan mengatasi asumsi atau prasangka yang mungkin mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain. Ini melibatkan kesadaran akan perbedaan budaya, etnis, dan gender, serta pengakuan bahwa prasangka atau stereotip dapat mempengaruhi persepsi dan tindakan kita. Dengan mengidentifikasi bias tersebut, kita dapat bekerja untuk meminimalkan dampak negatifnya dan mempromosikan inklusi dan keadilan. Berbagai bentuk bias kultural, etnis, dan gender yang mungkin muncul dalam konteks pendidikan termasuk bias guru. Guru mungkin memiliki preferensi atau harapan yang tidak adil terhadap siswa berdasarkan aspek kultural, etnis, atau gender mereka. Ini bisa tercermin dalam interaksi kelas, penilaian, atau dukungan yang diberikan kepada siswa. Kedua, bias kurikulum. Kurikulum yang tidak mencerminkan atau menghormati keberagaman budaya, etnis, atau gender dapat menyebabkan siswa tertentu merasa diabaikan atau tidak diwakili dengan baik dalam pembelajaran. Yang ketiga itu bias dalam penilaian. Proses penilaian terhadap siswa mungkin dipengaruhi oleh stereotip atau prasangka terhadap kelompok kultural, etnis atau budaya atau gender tertentu. Hal ini bisa mempengaruhi penilaian kinerja siswa secara tidak adil. Yang keempat yaitu bias dalam pengajaran. Cara guru menyampaikan materi atau interaksi dengan siswa dapat mencerminkan stereotip atau prasangka mereka terhadap kelompok tertentu. Ini bisa menghambat akses siswa terhadap pendidikan yang berkualitas. Yang kelima yaitu bias dalam bahan bacaan. Buku teks, materi bacaan, atau sumber lain yang digunakan dalam pembelajaran mungkin mengandung stereotip atau representasi yang tidak akurat terhadap kelompok kultural, etnis, atau gender tertentu. Contoh bias kultural, etnis, dan gender yang dapat terjadi di antara peserta didik. Bias dalam pemberian nilai akademik. Guru mungkin cenderung memberikan nilai lebih tinggi kepada siswa dari latar belakang budaya atau etnis tertentu. Sementara siswa dari latar belakang yang berbeda mungkin diabaikan atau dinilai lebih rendah. Ini dapat terjadi karena stereotip yang ada tentang kemampuan akademik berdasarkan asal budaya atau etnis. Pilihan karir yang dibatasi.
Siswa perempuan mungkin didorong untuk memilih karir yang dianggap tradisional atau sesuai dengan gender, sementara pilihan mereka untuk karir yang dianggap maskulin mungkin diabaikan atau dihindari. Ini dapat menghambat perkembangan karir siswa perempuan dan memperkuat bias gender. Stigma bahasa. Siswa yang berbicara dengan aksen atau bahasa yang berbeda mungkin mengalami stigmatisasi di kelas atau di lingkungan sekolah. Mereka dapat dianggap kurang mampu atau kurang pintar hanya karena perbedaan bahasa atau aksen mereka. Pemilihan bacaan yang tidak representatif, kurikulum yang tidak mencakup bacaan dari berbagai budaya atau latar belakang etnis dapat menyebabkan siswa merasa tidak terwakili dan mengurangi pemahaman mereka tentang keragaman budaya di dunia. Stereotip perilaku. Siswa dari latar belakang tertentu mungkin dikaitkan dengan stereotip perilaku tertentu oleh rekan sekelas atau bahkan guru. Misalnya, siswa dengan latar belakang etnis tertentu mungkin diasumsikan sebagai pintar atau malas berdasarkan stereotip yang ada. Malam.